Israel balas serang Palestina usai Hamas luncurkan 2 rudal. Kelompok militan Palestina Hamas menembak 2 roket ke arah Israel Selatan dari jalur Gaza pada hari Jumat kemarin, namun berhasil dicegat oleh anti-rudal Israel dan dibalas melalui serangan udara. Ketegangan memanas setelah militer Israel menyerbu kota Jenin. Akibatnya 9 orang termasuk 2 warga sipil Palestina dinyatakan tewas. Melansir Al Arabiya, peringatan serangan udara muncul untuk meminta warga Israel di perbatasan Gaza segera berlindung. Tidak ada korban jiwa dalam serangan tersebut. Dalam siaran televisi Channel 12 Israel, terlihat sistem anti-rudal di kota Ashkelon tengah beroperasi mencegah roket dari kelompok Hamas Palestina. Beberapa jam kemudian, militer Israel mengatakan telah melakukan serangan ke Gaza. Beberapa warga Palestina menyebut pesawat Israel di wilayah itu menargetkan kamp pelatihan Hamas. Setelah insiden di Jenin, Hamas dan kelompok militan Palestina lainnya berjanji lakukan pembalasan, namun tidak ada klaim dari keduanya atas peluncuran roket dari Gaza. Mencekam sistem Iron Dome Israel dirontokkan militer Turki dalam semalam. Dikabarkan memang Turki tengah memperbaiki hubungannya dengan Israel, namun dalam kenyataannya di sisi lain prajurit Erdogan di sisi lain melakukan serangan yang mungkin disengaja dan tidak dapat mencegah kubah besinya menghalau serangan tersebut. Hal ini membuat ribuan orang panik karena ledakan terdengar di mana-mana. Sementara itu diketahui sebelumnya sistem pertahanan rudal Iron Dome milik Israel dipertanyakan setelah 5 warganya tewas akibat serangan roket. Sistem yang menurut para pejabat Israel memiliki tingkat intersepsi 90% itu telah melindungi banyak nyawa di Tel Aviv. Namun sumber intelijen telah memperingatkan bahwa Hamas telah meningkatkan persenjataannya secara signifikan sehingga mampu menembus perisai besi Israel. Iron Dome selalu memiliki kelemahan, tulis analisis intelijen, terorisme dan hukum Jerusalem Post Yonah Jeremy Bob dikutip dari Telegram. Kendati demikian, Bob menyebut kondisi itu bukan berarti Iron Dome tidak lagi efektif. Skala serangan roket minggu ini belum pernah terjadi sebelumnya, dengan sekitar 1000 rudal ditembakkan pada jarak yang lebih jauh untuk menantang kemampuan sistem Iron Dome. Diperkenalkan 10 tahun lalu, sistem Iron Dome dikembangkan oleh 2 perusahaan pertahanan Israel dengan bantuan keuangan dan teknis dari Amerika Serikat. Iron Dome dirancang untuk mencegat roket dan mortir jarak pendek dengan menggunakan sistem deteksi radar, kemudian menembakkan roket ke udara untuk menghancurkan rudal yang masuk. Militer Israel telah mengerahkan 10 sistem Iron Dome di seluruh negeri, namun apalah daya pada kenyataannya kini berkata lain. Sementara itu, Turki ngamuk atas intervensi Israel terhadap jemaah di Masjid Al-Aqsa, Yerusalem, serta ancaman terhadap status atau semangatnya. Hal tersebut disampaikan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan kepada Presiden Palestina Mahmud Abbas. Selama telepon, saya memberitahu Abbas bahwa saya sangat mengutuk intervensi Israel terhadap jemaah di Masjid Al-Aqsa dan bahwa kami akan menentang provokasi dan ancaman terhadap status atau semangatnya, kata Erdogan di Twitter. Kondisi rusuh dan panas telah pecah di tanah Yahudi. Bagaimana tidak, kerusuhan dimulai adanya provokasi dari sesama pemimpin dan juga karena kembalinya Netanyahu ke tampuk kekuasaannya. Apalagi Netanyahu dikenal sangat bermasalah dan kontroversi. Hal ini menimbulkan perpecahan serius bagi ribuan orang yang berada di sana, membuat aksi saling serang antar warga menjadi sangat menggila. Sementara itu, kerusuhan yang disebut sebagai perang saudara meletus di kota Rot Israel tengah malam, menyadur Time of Israel.
3 sinagog dan toko-toko dilaporkan terbakar bersama dengan lusinan mobil. Wali Kota Ire Vivo mengatakan balai kota dan museum lokal turut jadi target serangan, membandingkan situasinya dengan program Nazi 1938 Kristallnacht. Perang saudara sedang pecah, katanya sambil meratapi upaya konsistensi selama beberapa dekade yang telah gagal. Revivo memohon bantuan langsung kepada Perdana Menteri untuk mengatasi kekacauan ini. Status keadaan darurat langsung diumumkan di kota Yahudi Arab tersebut untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade. Pasukan polisi perbatasan dikerahkan besar-besaran. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memerintahkan agar para pelanggar hukum ditangani dengan serius dan unit di lapangan diperkuat untuk memulihkan ketenangan dan ketertiban di kota segera, kata pernyataan pemerintah. Di sisi lain, kecaman internasional atas tindakan Israel kembali bersemi seiring dentuman mesin perang negara itu, menyebabkan kematian warga sipil di Gaza. Tidak tertutup pula kemungkinan akan terjadi perang saudara, akan tetapi pada kenyataannya justru membuat keberanian dari kelompok sayap kanan Israel meningkat. Mereka bertekad untuk terus maju dengan aneksasi lebih lanjut atas properti dan tanah Palestina. Dalam kondisi demikian, akhirnya Netanyahu telah memberikan percikan yang menyulut kebakaran baru. Kepentingan politik Netanyahu, kelompok paling kanan sendiri telah didekati dan didukung oleh Netanyahu. Netanyahu pada hampir setiap pemilu. Bagi Netanyahu, krisis saat ini memang memiliki satu manfaat signifikan, apalagi setelah pemilu keempat yang tidak meyakinkan secara berturut-turut. Lawan politiknya berada di ambang pembentukan pemerintahan. Upaya yang berhasil untuk mempertahankan kekuasaan menjadi tameng untuk menangkis kasus korupsi terhadapnya akan menunjukkan bahwa Netanyahu tetap menjadi ahli taktik politik yang piawai. Tetapi meningkatnya kekerasan minggu ini merusak klaimnya sebagai negarawan. Para pendukungnya sesumbar bahwa strategi diplomatiknya telah memberikan jalan keluar dari konflik Israel-Palestina. Bahkan ada yang berpendapat bahwa tidak diperlukan konsesi yang menyakitkan atas tanah dan hak Palestina. Hanya saja sekali lagi, jalan keluar dari konflik Netanyahu sekarang tampak seperti jalan buntu yang berbahaya. Dia ibarat membawa Israel ke dalam sebuah lorong panjang yang tidak jelas di mana pintu keluarnya.